Hola bestinya kata Ani. Besti, setelah viral keterangan dari Dirjen Pasar Kait Nikita yang melakukan video call dengan Dr. Oki melalui Wartelsus Lapas, Fitri Sahuteru yang diduga jadi banyak menerima sindiran di sosial media, baru-baru ini melalui Instagram story-nya kembali buka suara. Ya, Fitri yang sebelumnya berharap agar semua warga binaan itu mendapat hak yang sama, memang seraya diingatkan sama netizen. Terkait, ia pernah video callan dengan Isa Zega yang merupakan terpidana atau napi di tahanan. Nah, ramainya hal tersebut pun baru-baru ini membuat Fitri diduga jadi buka suara lewat unggahan story Instagramnya, di mana menurutnya Isa Zega yang menelpon. Dan yang mereka lakukan pun bukan jualan katanya. Terlebih Fitri kini diduga kembali mengide sambil bertanya agar semua warga binaan yang lain juga bisa mendapatkan cuan dengan jadi afiliat juga katanya. Berbeda dengan Nikita Mirzani yang memang selalu jadi sorotan meski masih dalam rutan. Melalui Instagram story-nya, ia terlihat mengunggah ulang video yang diduga di-mention kepadanya perihal Wartelsus yang ada di lapas. Saya tunjukin, patel sudah jadi dan siap telepon. Nih bisa video call, video call, video call. Untuk video call jangan lupa dulu aplikasi. Saya tunjukin, patel sudah jadi dan siap telepon. Nih bisa video call, video. Kali ini saya kasihan ya sama si tukang klarifikasi ya. Udah salah, malunya sampai ubun-ubun. Pokoknya ada berita apapun tentang si napi, tentang si terpidana, pasti buzzernya itu keselnya ke aku. Segitu menakutkan kah FS buat kalian? Sekarang tentang komentar live, emang dibolehkan. Saat itu juga waktu saya lagi telepon, lalu ada tahanan Isa Zega telepon tiba-tiba, nggak sengaja ya, tiba-tiba telepon, saya lagi live, ya udah menyapa, tapi bukan jualan, bukan mencari cuan. Jadi catatan ya, memang ada dia dimanapun selalu bikin masalah dan selalu membuat sulit orang di sekitarnya yang di luar nih yang nggak punya Intinya tuh brand. kan si Fitri itu kan ngomong untuk minta Jangan keadilan dari dimasukin semua sel orang. dia, Oleh karena karena yang nggak buat live berpikir panjang itu yang si di luar. Dirjen Mas udah ngomong kalau video call tuh boleh. Pokoknya Nah, kalau itu segala gitu kan. counter Nanti sekarang buka sebagai suara netizen nih. di dunia maya, sebagai netizen pasti sama pendukungnya Buat itu Fitri itu disindir netizen Bilang panik tuh udah jadi film. beloknya kemana, ke tong sampah lagi, kurang mencerna. Gak ada yang melarang, gak ada yang mengatakan juga gak boleh berkomunikasi bagus, tak dukung. Untuk apa? Untuk mengurangi peredaran handphone di rutan atau di lapas, walaupun itu gak mungkin ya, sulit, tapi setidaknya mengurangi ya. Bagus tuh pernyataannya ke karutan atau ke lapas. Terserah deh, apapun kata kalian yang menormalisasi perbuatan tidak baik dan tidak benar, akan selalu aku luruskan. Mau apa kalian? Atau nih ya, aku lagi macet nih, ngoceh sedikit, kalian terhibur kan kalau aku lagi ngoceh? Atau ya, nyaranin ya, kalau memang diperbolehkan video call, FaceTime, membuka kesempatan untuk mencari cuan dengan cara berjualan online, izinin aja biar dia produktif. Karena aku pernah menemani dia, kesel, bosen kalau di dalam tahanan itu nggak produktif katanya. Kakak, aku ngapain di sini nggak produktif, mendingan aku bebas aja. Lupa kalau dia itu lagi ada masalah. Kalau nggak gitu, kasih aja semua tahanan cari cuan dengan cara menjadi afiliator. Setuju nggak kalian? Diduga tak hanya Fitri, tapi juga Lita Gading yang sebelumnya diduga membahas perihal HP dalam lapas.
juga diduga diserang oleh pendukung Nikita. Hingga ia dalam video unggahan TikToknya meminta agar siap-siap kena ciduk katanya. Bahkan diduga Lita Gading pun meminta agar pihak cyber memantau akunnya yang katanya banyak buzzer. Meskipun untuk yang ini, ia tak menyebutkan apakah ini yang dimaksud untuk pendukung NM yang diduga protes dengan komentarnya terkait aturan tidak boleh ada handphone di lapas. Dari zaman tahun jebot juga yang namanya peraturan di lapas, mana bisa pakai handphone, ya? Jadi janganlah semena-mena dan jangan cari masalah lagi lah. Nanti akan lebih pusing lagi, kena sanksi lagi, ya. Aduh, ampun. Sudahlah, ikutin aturan lah. Kalau semua orang yang masuk ke lapas jadi tersangka dengan seenaknya aja menggunakan handphone, ya apa bedanya dengan di luar? Bukan di penjerong, ya kan? Yang namanya orang di penjara itu untuk membatasi setiap pergerakan kita supaya ada efek jera, bagaimana ada perbedaan antara dunia nyata dan dunia di dalam penjerongan tersebut gitu loh. Nggak tahu lah, no comment. Yang jelas itu tindakannya tidak benar, sudah ada di undang-undangnya ya, coba diperhatikan lagi. Masa pengacaranya nggak melarang sih? Hei, kenapa pada sakit? Kenapa pada ribut? Nah, orang saya ngomongin mengenai lapas kok. Kenapa kalian tersinggung? Hei, para buzzer-buzzernya NM, dengerin kamu ya. Saya tuh cuma mancing. Siap-siap, kamu kena ciduk. Ayo, para ternak-ternak, keluar. Biar gampang gua nyiduknya. Ayo, tim cyber, tolong ya. Cek terus akun saya. Banyak sekali buzzer di sini. Siapa yang bayar? Siapa yang nyuruh? Siapa yang apa? Lu tahu, harus tahu dulu tugas gua apa di sini. Di sisi lain, ramainya terkait video Nikita Mirzani terlihat tengah melakukan sambungan video call dengan Dr. Oki yang kemudian jadi ramai dan ditanggapi oleh banyak orang. Menurut Andi, kuasa hukum Nikita, jika terkait hal tersebut mau dipeributkan, ia menghimbau agar lebih pintar sedikit dengan menanyakan dulu ke pihak rutan cenah. Ia pun mengaku jadi bingung karena merasa orang yang diduga tak jelas seperti mencari-cari kesalahan. Kayak orang gak ada kerjaan cenah Besti. Terlebih dari pihak Dirjen Pas pun telah angkat bicara terkait Nikita yang menggunakan fasilitas Wartelsus di lapas jika untuk berkomunikasi merupakan hak, dan hal tersebut juga didapat oleh warga binaan lain, gak cuma Nikita. Tapi saya pikir hal yang wajar ketika dia menghubungi mungkin keluarganya, mungkin sahabatnya, apalagi kalau misalnya memang itu fasilitas, ya kan? Yang membuat saya bingung juga, kenapa sih suatu orang yang tidak begitu jelas ya, persoalannya sudah diributkan gitu. Maksudnya saya, kalau misalnya memang itu mau diributkan, sebaiknya cerdas sedikit lah. Ya, tanyalah ke sana dulu, ya kan, ke rutannya, ini Pak ada yang begini, ini Bu ada yang begini, itu HP siapa, ya kan, harus diperjelas. Kalau semuanya sudah jelas dan memang itu melanggar, tidak apa-apalah dipublikasikan melalui media sosial dan lain sebagainya. Tapi ini aneh, baru melihat video misalnya di salah satu media sosial sudah ribut mereka. Ada apa sih kok terlalu sibuk mencari kesalahan orang seperti tidak ada lagi kerjaan gitu ya. Begini, nah itu kan terbukti kan bahwa terkait peraturan itu tidak melanggar peraturan ya. Karena isi dari peraturan itu salah satunya bahwa itu dilarang membawa HP pribadi. Nah kalau itu adalah fasilitas, berarti sudah tidak melanggar kan aturan itu. Dan kedua, kalau terkait masalah disayangkan karena adanya dipergunakan untuk menjual, pertanyaan seriusnya yang dilarang itu salah satu yang paling dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang kira-kira melanggar ketentuan pidana. Misalnya dia pakai transaksi narkoba, ya kan, dipergunakan untuk penipuan. Nah sepanjang hal-hal itu yang tidak dilarang yang dilakukan, tentu tidak ada sanksi hukumnya kan, ya kira-kira begitu ya. Nah coba bayangin, nah ini kan sudah ribut di mana-mana, ternyata dicek di sana itu fasilitas. Persoalan kalau dia dipergunakan untuk menjual dan apa itu kan masih harus penyelidikan dulu. Benar nggak dia menjual itu? Ataukah benar, ataukah bercanda-candaan lah apa dan lain sebagainya. Karena beliau itu orang bersahabat,
Ya, seperti itu kira-kira ya. Mengimbau untuk tidak dibesar-besarkan perihal Nikita yang melakukan sambungan video call dengan Dr. Oki juga disampaikan oleh selebritas Satria Mulia dalam akun TikToknya Besti, di mana ia pun mengetahui kalau Wartelsus memang ada di lapas dan merupakan fasilitas yang diberikan dan bisa digunakan warga binaan lain untuk berkomunikasi dengan keluarga atau kerabatnya. Ya, belum lama ini pihak Dirjenpas melalui Ibu Rika, Kepala Subdirektorat Kerjasama Dirjenpas, memang menegaskan kalau Wartelsus merupakan fasilitas yang tersedia di rutan dan bisa digunakan oleh semua warga binaan dan juga tahanan. Jadi, ia pun dalam wawancaranya bersama awak media perihal ramainya Nikita terlihat video call dengan Dr. Oki kembali menegaskan kalau video call bukan fasilitas baru, namun karena ini Nikita jadi ramai. Meskipun ia tetap mengucapkan terima kasih atas masukan yang ada terkait dugaan Nikita ikut membantu jualan dalam siaran langsung bersama dengan Dr. Oki dengan menggunakan fasilitas Wartelsus, karena hal tersebut akan menjadi kajian mengingat fenomena jualan melalui siaran langsung terhitung kasus yang baru terjadi di rutan. Ya, jadi sebenarnya ya kalau Nikita kemarin kan dia menyapa Dr. Oki, itu nggak masalah guys, nggak masalah. Itu nggak masalah. Kalau aku membenarkan benar, salah. Jadi gini, kalau dalam lapas itu ada peraturan sehari itu kita boleh video call atau teleponan di wartel, namanya wartel gitu. Itu kita boleh teleponan terus video call boleh, tapi ada batas waktunya. Waktu aku video call sama mami online kadang boleh 5 menit, kadang boleh setengah jam. Nah itu orang-orang dalam lapas itu boleh video call sama keluarganya asal tidak lewat dari waktu yang ditentukan. Jadi kalau menurut gue ya nggak ada salahnya lah sini kita video call sama Dr. Oki, terus dia sambil say hello atau sambil mempromosikan produk-produknya si Dr. Oki, nggak masalah juga sih, karena itu kan zamannya era digital ya, jadi nggak bisa disalahkan juga. Jadi maksud gue nggak masalah kalau itu nggak mah, kan tetap aja mereka itu walaupun bisa video call, bisa promosiin, tapi kan mereka tetap di dalam lapas, tetap terkunci, tetap nggak bebas, tetap nggak sebebas apapun gitu. Tapi kalau cuman ya bantuin promosi, video call, terus dimasukin ke Komal, terus ke YouTube, ada yang rekam, no problem sih. Ini kan bukan zaman bahla, ini kan tahun 2025. Jadi kalau yang untuk yang kasus ini nggak masalah kalau si Niki tiba-tiba video call Dr. Oki, terus dia mempromosikan produk, terus dia direkam-rekam orang, itu nggak masalah sih, asal tidak melebihi dari waktu yang ditentukan oleh penjara begitu. Jadi kalau itu sih nggak masalah sih guys, jadi legowo aja kalau begitu mah. Begini, yang live itu kan bukan Nikita Mirzani ya, yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kami, ya. Jadi bukan Nikita Mirzani yang melakukan live. Selama itu berkomunikasinya untuk kebutuhan komunikasi, itu memang diperbolehkan sebagai bagian dari haknya. Adapun yang live itu, nah terima kasih, ini menjadi bagian kajian kami nih di bagian kebijakan untuk menelaah seperti apa sih ini orang yang melakukan live dengan lawan bicaranya yang dari lapas maupun rutan, dan mana warga binaan maupun tahanan. Tapi untuk hak berkomunikasi dari Nikita Mirzani itu memang diperbolehkan. Nah, terkait dengan isi muatannya sampai di live, itu menjadi kajian kami, menjadi evaluasi, dan akan segera kami tindak lanjuti nih. Sebagaimana, karena ini kan fenomena baru ya fenomena baru yang mungkin kasusnya ini sepertinya baru kami temui sekarang. Jadi kami mohon dukungannya dari teman-teman media, sampaikan bahwa ini adalah sarana dari lapas dan rutan yang memang diberikan bukan hanya untuk seorang Nikita Mirzani, tapi kepada seluruh warga binaan dan tahanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadaan wartel suspas itu diadakan di seluruh lapas dan rutan dan menjadi bagian pencegahan peredaran gelap ataupun peredaran atau penggunaan HP yang ilegal. Jadi ini legal penggunaan wartel suspas. Dulu yang waktu zamannya COVID, ya kan, kita nggak boleh sentuhan tuh kan. Itu disitulah mulai cikal bakal, mulai ramenya pakai video call karena nggak boleh besukan langsung. Gitu. Jadi ini sebagai menyampaikan kembali nih, ini bukan fasilitas baru, fasilitas lama. Cuman karena ini Nikita Mirzani, jadi seakan-akan baru, padahal udah lama banget.
Ya Besti, kita lihat aja nanti ya ke depannya, nanti bakal Ani update lagi. Makanya jangan lupa like, subscribe, komen, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.